Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, insyaallah kita akan membahas tentang puasa. Pendengar yang budiman, a'azzanallahu wa iyyakum. Puasa secara bahasa berarti al-imsak, yaitu menahan diri dari sesuatu. Hal ini bersifat umum, baik menahan diri dari makan dan minum maupun berbicara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Maryam ayat 26 tentang Maryam, Inni nazartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Yang dimaksud dengan berpuasa yang dilakukan oleh Maryam adalah menahan diri dari berbicara. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat setelahnya. Falan ukallimal yawma insiyya. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Adapun makna puasa secara istilah adalah menahan hal tertentu yang dilakukan oleh orang tertentu pada waktu tertentu dengan memenuhi syarat-syarat tertentu pula. Pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan kewajiban ibadah puasa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pendengar sekalian, kata-kata kutiba dalam ayat tersebut bermakna diwajibkan. Dan yang diwajibkan secara khusus yaitu puasa Ramadan. Hal ini sebagaimana ditegaskan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran dalam ayat ini diterangkan sebagai petunjuk bagi manusia menuju jalan kebenaran. Al-Quran itu sendiri adalah sebagai petunjuk. Al-Quran juga petunjuk yang jelas dan sebagai pembimbing untuk membedakan yang halal dan yang haram. Al-Quran pun disebut Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang benar dan yang batil. Siapa yang menyaksikan hilal atau mendapatkan bukti adanya hilal ketika ia dalam keadaan mukim, yakni tidak sedang dalam perjalanan, maka hendaklah ia berpuasa. Jadi dua dalil tersebut, yaitu Al-Baqarah 183 dan juga Al-Baqarah 185, merupakan dalil dari Al-Quran tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan.
Adapun dalil yang bersumber dari sunnah Rasulullah SAW adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Abdullah ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji dan puasa di bulan Ramadan. Begitu pula yang mendukungnya adalah sabda Nabi SAW pada seorang Arab Badui, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Talha bin Ubaidillah, bahwa orang Arab Badui pernah mendatangi Rasulullah SAW dan ia pun bertanya, "Kabarkanlah kepadaku mengenai puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Yang wajib adalah puasa Ramadan. Terserah setelah itu engkau mau menambah puasa sunnah atau yang lainnya." Maka para ulama juga telah bersepakat akan wajibnya puasa Ramadan. Saudara kaum muslimin pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa ini memiliki beberapa syarat yang harus kita penuhi, yaitu harus kita penuhi ketika hendak melaksanakannya. Di antara syaratnya yang pertama yaitu Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib puasa. Dan perlu kita ketahui bahwa walaupun ketika di dunia orang kafir tidak dituntut untuk melakukan ibadah puasa karena memang puasanya tidak sah, namun di akhirat ia akan dihukum karena kemampuan dia mengerjakan ibadah tersebut dengan masuk Islam. Jadi memang demikian. Namun di akhirat ia dihukum karena kemampuan dia mengerjakan ibadah tersebut dengan masuk Islam. Kemudian syarat yang kedua yaitu baligh. Pendengar sekalian, puasa tidak diwajibkan bagi anak kecil. Sedangkan bagi anak yang sudah tamyiz, yaitu masih sah puasanya. Selain itu, di bawah tamyiz tidak sah puasanya. Adapun pendengar sekalian, yang dimaksud dengan tamyiz itu sendiri secara istilah adalah kekuatan daya pikir yang dengannya sang anak mampu menemukan dan menetapkan beberapa makna dari suatu perkataan, atau mampu memahami suatu pembicaraan, dan mampu menjawab pertanyaan dari lawan bicaranya. Dan tamyiz tidak dibatasi pada usia tertentu. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan sebagian ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa tamyiz tidaklah dibatasi pada usia tertentu. Akan tetapi usia tamyiz berbeda-beda sesuai dengan perkembangan pemahaman seorang anak. Pendengar sekalian, perlu diketahui bahwa ada beberapa tanda baligh yang terdapat pada anak laki-laki dan perempuan. Di antaranya yaitu ihtilam, keluarnya mani ketika sadar atau tertidur. Kemudian tumbuhnya bulu kemaluan. Namun ulama Syafi'iyah menganggap bahwa tanda ini adalah khusus untuk anak kafir atau orang yang tidak diketahui keislamannya, bukan tanda pada muslim atau muslimah. Adapun tanda yang khusus pada seorang wanita adalah haid. Jika tanda-tanda ini tidak didapati, maka pakai patokan umur. Menurut ulama Syafi'iyah, patokan umur yang dikatakan baligh yaitu sekitar 15 tahun. Lebih lanjut pendengar sekalian, ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tamyiz adalah bisa mengenal dengan baik dan buruk.
adalah bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Atau bisa mengenal mana yang manfaat dan bahaya setelah dikenalkan sebelumnya. Anak yang sudah tamyiz ini memang belum dikenai kewajiban syar'i seperti sholat, puasa, atau haji. Akan tetapi jika ia melakukannya, ibadah tersebut tetaplah sah. Bagi orang tua anak ini ketika usia 7 tahun, ia perintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat dan berpuasa. Jika ia meninggalkan ketika usia 10 tahun, maka dibolehkan untuk ditindak dengan dipukul. Selanjutnya pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat wajib puasa yang ketiga adalah berakal. Orang yang tidak berakal seperti gila, pingsan, dan tidak sadarkan diri karena mabok, maka tidak wajib puasa. Jika seseorang hilang kesadaran ketika puasa, maka puasanya tidak sah. Namun jika hilang kesadaran, lalu sadar di siang hari, dan ia dapati waktu siang tersebut walau hanya sekejap, maka puasanya tetaplah sah. Kecuali jika ia tidak sadarkan diri pada seluruh siang, mulai dari subuh hingga tenggelamnya matahari, maka puasanya tidaklah sah. Adapun berkaitan dengan dalil syarat yang kedua dan ketiga yaitu balik dan berakal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pena itu diangkat dari 3 orang, yaitu orang yang tidur sampai ia terbangun, anak kecil sampai ia ihtilam atau keluar mani, dan orang gila sampai ia berakal atau sadar dari gilanya. Kemudian pendengar sekalian, syarat wajib puasa keempat yaitu mampu untuk berpuasa. Kemampuan yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan syar'i dan fisik. Yang tidak mampu secara fisik seperti orang yang sedang sakit berat atau berada dalam lanjut usia, atau sakitnya tidak kunjung sembuh, maka mereka tidak diwajibkan berpuasa. Sedangkan yang tidak mampu secara syar'i, artinya yang dibolehkan berdasarkan Islam, yaitu seperti puasanya orang yang sedang haid atau nifas. Ini memang dilarang di dalam Islam untuk berpuasa. Pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan singkat terkait pengertian dan syarat wajib puasa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.